Saudara, topik energi menjadi salah satu topik dalam debat pada malam hari ini. Prof, kalau berbicara masalah topik energi, Indonesia sekarang dihadapkan pada tantangan untuk bisa mewujudkan ketahanan, kemandirian, kedaulatan energi. Apa yang menurut Anda cukup signifikan atau krusial untuk bisa dibahas pada malam hari ini? Iya, saya melihat bahwa upaya-upaya untuk mencari terobosan energi alternatif itu belum terlalu maksimal ya, di mana energi baru terbarukan ini belum menjadi prioritas bagi pemerintahan Jokowi. Meskipun ada kebijakan bahwa di kemudian hari proporsi pemakaian tenaga energi atau penggunaan energi baru terbarukan itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2025 misalnya kalau saya tidak salah harus 20% begitu ya, setelah sebelumnya saat ini hanya dipatok 10%. Tapi tentu saja kalau kita melihat ketahanan, kemandirian, justru saya kira kita memang harus segera mencari alternatif itu. Sebagai negara tropik, saya kira tenaga surya itu memang sangat baik untuk bisa segera dimanfaatkan karena berkelimpahan di sana. Begitu juga dengan geotermal atau panas bumi itu juga bisa dikelola. Hanya saja isunya saat ini kan masih belum menguntungkan begitu ya. Tapi itu sebetulnya masih debatable. Belum menguntungkan untuk siapa sebetulnya. Apakah memang untuk masyarakat atau untuk kalangan tertentu yang kemudian diuntungkan dengan pemerintahan saat ini. Kalau menurut gitu ya. Prof. Firman, isu itu betul memang terjadi atau memang ada beberapa pihak ada kepentingan politik, kepentingan lain di baliknya? Saya kira tentu saja dalam politik real itu berkelindan. Namun pada prinsipnya adalah bahwa sebagai negara yang berada dalam wilayah tropis seperti ini, kemandirian itu harus berasal dari dalam. Gitu ya. Kalau terus-menerus hanya mengandalkan fosil, ini kan terbatas waktunya dan bisa jadi justru kita akan menjadi terus-menerus menjadi bangsa yang mengimpor terkait dengan energi itu. Tentu saja sangat disayangkan. Jadi saya kira memang ke depan harus dicari sebuah cara agar betul-betul kita sebagai sebuah negara bangsa, sebagai sebuah negara ini mandiri secara energi. Pak Taslim, kalau kita meneruskan apa yang disampaikan oleh Prof. Firman, bahwa ketika kita berbicara masalah kemandirian energi adalah kita berkaca atau kita melihat bagaimana kesiapan energi baru terbarukan Indonesia ini sekarang seperti apa. Selalu isunya terkendala pada biaya, bahwa insentif yang diberikan juga tidak cukup merangsang para pengusaha untuk bisa berbisnis di EBT ini, di energi baru terbarukan ini. Apa yang nanti akan ditawarkan Jokowi? Iya, saya kira apa yang dikatakan Prof. Firman itu benar ya. Kita bertahap, sekarang persentasenya sudah naik. Masalah energi baru terbarukan tidak hanya masalah biaya, tapi juga masalah SDM. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama Pak Jokowi di kepemimpinan jilid 2 ini adalah peningkatan sumber daya manusia. Ya. Dan jangan lupa masalah energi ini kita tidak bisa meninggalkan begitu saja energi yang bersumber dari fosil. Ini ada proses peralihan. Memang tadi Profesor Firman juga benar, sebagai negara tropis banyak sekali potensi kita, tapi potensi kita itu kan harus dikelola oleh sumber daya yang hebat, yang mampu, yang berpendidikan tinggi. Nah, fokusnya sekarang di SDM dulu untuk EBT. Jadi sambil berjalan ini persentase dinaikkan, dan jangan lupa bahwa capaian-capaian Pak Jokowi misalnya apa yang terjadi dengan Blok Rokan, bagaimana dengan Freeport, itu semua harus dilihat sebagai bagian dari pengukuhan kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nah, jadi itu tidak boleh dianggap sepele. Dan itu capaian-capaian yang menurut saya luar biasa yang tidak pernah dicapai oleh presiden manapun di Republik ini. Mas Arya, kubu Anda menawarkan apabila mereka terpilih mereka akan menurunkan harga BBM. Yang menarik, harga BBM sekarang ini kan naik turunnya bukan karena lebih cenderung ke faktor eksternal, nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian ada juga harga minyak di sana. Apakah itu mungkin bisa dilakukan ketika kubu Anda terpilih nantinya? Maksudnya tuh lebih ke arah menurunkan di ujungnya, Mbak. Jadi menurunkan listrik, menurunkan biaya listrik untuk masyarakat. Jadi memang itu berarti bisa motong di pos yang mana? Misalkan impor, kalau kita bilang bahan bakar fosil ya, itu ada dua, ada batu bara sama BBM. Batu bara di Indonesia memang banyak, kita banyak
tambang batu bara, juga banyak pengusaha-pengusaha dalam negeri yang berbisnis batu bara. Tentu kita beralih dari batu bara ke energi terbarukan harus lebih bertahap karena bisa mengganggu bisnis yang sedang berjalan. Tapi kalau impor bahan bakar minyak, BBM, diesel untuk dibakar jadi listrik, itu yang bagi kami itu kurang masuk akal. Karena udah sejak berapa tahun lalu itu sudah kalah harganya dengan harga energi terbarukan. Tadi yang Profesor bilang soal PLT Surya misalkan, di pulau-pulau kecil, menengah, di pelosok-pelosok, itu kalau sekarang bikin PLTS, dibandingin 100% PLT diesel diimpor, terus dikirim pakai kapal, itu udah lebih murah energi terbarukan, matahari. Apalagi kalau ada air atau geothermal atau biomesnya. Ada bermacam-macam energi terbarukan. Artinya di beberapa wilayah EBT itu mungkin dilakukan? Sangat mungkin dan bisa dilakukan hari ini. Sejak tahun lalu udah bisa dilakukan. Mungkin kalau 5 tahun lalu masih mahal, tapi dari tahun lalu sudah lebih murah dari bahan bakar diesel. Jadi kalau itu dipangkas, kita mengurangi impor, mengurangi subsidi, dan itu menuju ke arah swasembada energi. Itu tuh contoh satu. Contoh lainnya, hutan terbengkalai. Kalau itu dibikin jadi hutan energi, yang wood chipnya dijadikan biomasa, itu juga menghasilkan listrik lagi yang juga murah dan dalam negeri. Jadi untuk swasembada energi itu kuncinya adalah energi terbarukan. Dan udah bisa dimulai dari hari ini. Nggak usah nunggu dididik dulu berapa tahun baru nanti mulai. Dari hari ini udah bisa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan, saudara. Di segmen selanjutnya kita akan mengupas bagaimana topik pangan akan didebatkan atau akan dibahas dalam debat pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi.